Dampak merkuri di kawasan pertambangan Pulau Buru membahayakan warga sekitar. Tingkat pencemaran merkuri pada kawasan pertambangan rakyat di Pulau Buru sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat sekitar. Hal ini terungkap saat dilakukan pertemuan antar tim peneliti dari Universitas Patimura bersama pihak Dinas ESDM Provinsi Maluku yang membahas perkembangan terakhir hasil penelitian tim dari Unpati ke Pulau Buru. Dalam pertemuan tersebut terungkap sesuai penjelasan yang disampaikan oleh tim peneliti Universitas Patimura Ambon, Justinus Male dari Fakultas MIPA dan Dr. Albert Nanlohi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan bersama staf Dinas ESDM Maluku bahwa tingkat pencemaran merkuri pada beberapa wilayah di Pulau Buru sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat sekitar lokasi bekas pertambangan. Sesuai pemaparan yang disampaikan oleh tim peneliti dari Unpati, hasil riset tim di Pulau Buru ditemukan adanya tingkat pencemaran merkuri yang cukup parah. Kandungan merkuri sudah menjangkit hingga sebagian masyarakat di wilayah tercemar merkuri. Ditegaskan, tingkat kerusakan lingkungan di sekitar daerah Gunung Botak, Sungai Anahoni, Waipao, Wailata, dan Sungai Kayali sudah melebihi di ambang batas. Perairan di beberapa kawasan di pulau terdeteksi mengandung endapan lumpur cairan merkuri. Para tim peneliti Unpati juga memberikan masukan ke pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk segera menghentikan penggunaan merkuri karena penyebarannya sudah sampai ke wilayah laut. Selain karena berdampak pada tumbuhan, hewan yang mati diakibatkan sianida yang bocor dari rendaman pengelolaan emas secara asal-asalan oleh warga. Memang benar Anahoni ini berdampak pada Teluk Kayeli. Tetapi di luar Anahoni ini juga cukup banyak. Bapak Ibu mulai masuk dari Savana Jaya sampai lewat itu semua sekitar permukiman itu sebetulnya ada lopeng di belakangnya. Ada patromol di belakang permukiman penduduk yang tersembunyi. Nah ini yang saya mau tunjukkan bahwa selain di Sungai Anahoni dampak juga di tempat lain. Ini Bapak Ibu sungai-sungai semua penuh dengan sianida. Ini masih berjalan tuh. Masuk ke sungai. Bapak Ibu bisa melihat apa yang kira-kira terjadi kalau ini tetap dibiarkan. Jika tetap dibiarkan. Ini dampaknya ke Sungai Anahoni. Nah kita juga lihat di luar Anahoni. Di luar Anahoni barangkali teman-teman media sangat banyak menjelaskan ini. Kematian terkait dengan sapi dan macam-macam yang sudah berulang-ulang kali. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Marta Nanlohi mengakui bahwa pencemaran di Pulau Buru pada kawasan pertambangan emas sudah sangat memprihatinkan. Dikatakannya, segala macam cara telah dilakukan, namun masih saja ada dilakukan praktek-praktek terselubung oleh oknum-oknum tertentu. Untuk itu, jalan terakhir yang akan ditempuh adalah bergabung dengan masyarakat adat setempat dan bersama-sama menambang para penambang ilegal yang masuk melakukan rutinitas penggalian pada lokasi-lokasi tertentu, termasuk menggunakan zat-zat berupa merkuri dalam rutinitas penggalian. Memang tim ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sampai sekarang permasalahan itu berulang-ulang terjadi. Kami rapat di Jakarta, di Ambon, di mana-mana, di Namlea kita rapat juga, sudah sosialisasi, tapi toh juga tidak berhasil gitu. Jadi kalau kita lihat air yang tadi putih jernih, airnya sekarang berubah jadi warna hijau kebiruan. Itu karena ada larutan kimia yang tadi sudah dijelaskan oleh para ahlinya, dan itu berdampak langsung untuk masyarakat Katong di sana. Sehingga yang kami harapkan hanya tinggal satu cara, bergabung dengan masyarakat adat. Ditunggu di tempat terpisah, Gubernur Maluku Said Assegaf kepada DMS Media Group menjelaskan, selaku Gubernur Maluku, dirinya telah mengeluarkan surat larangan penggunaan merkuri di daerah Maluku. Untuk itu, jika masih ada pengguna merkuri, maka dirinya meminta untuk ditanyakan pada pihak-pihak lainnya apa dan mengapa merkuri masih digunakan oleh para penambang di Pulau Buru. Lah kita sudah ada kita punya surat untuk larang merkuri di Maluku. Surat gubernur kan sudah ada, sudahlah sekarang ditindaklanjuti di pihak-pihak yang terkait. Kenapa surat gubernur sudah ada, Pangdam sudah ada, Polda sudah ada, kok masih jalan? Tanya ke mereka, bukan tanya ke saya. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 peneliti dari Unpati, yakni Dr. Justinus Male dari Fakultas MIPA dan Dr. Albert Nanlohi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan bersama staf Dinas ESDM Maluku melakukan penelitian dan mengambil sampel merkuri dan sianida di sejumlah lokasi di kawasan Buru, mulai dari perairan Teluk Kayeli, lokasi tambang Gogorea, Wamsat, wilayah Kecamatan Wailata, Kali Anahoni, dan Gunung Botak yang diduga tercemar bahan kimia, merkuri, dan sianida. Hasil penelitian menunjukkan kondisi biota laut
laut di wilayah Teluk Kayeli telah tercemar. Karena itu langkah konkretnya harus dihentikan penggunaan merkuri dan sianida untuk penambang emas ilegal di Gunung Botak.